tersebut. Yang penting bahwa dalam bicara terkait tes beberapa orang dan juga kandungan kehidupan yang dijanjikan. Ya, Bapak Ibu anggota dewan yang kami hormati, saya juga dari Catua yang sudah lulus. Saya menyampaikan aspirasi dengan teman-teman. Nama saya Elizabeth Helen. Saya bekerja di Rumah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sejak 2005. Ketika saya dengan hasil lulusan K2, saya sudah punya nama. Saya sangat menyesal karena BKD mereka tidak turun langsung melihat ke SKPD yang bersangkutan. Apakah masih ada honor yang bekerja betul-betul atau tidak? Saya sudah bekerja untuk negara ini juga. Kenapa negara ini tidak memperhatikan kita yang betul-betul bekerja? Betul. Ada teman-teman kita yang kita lihat itu ada ibu-ibu pejabat yang selama ini sudah bekerja, tidak honor. Tapi tiba-tiba mereka juga dapat SK. Bagaimana bapak-bapak yang duduk di DPS ini sudah bisa melihat? Ada beberapa kita punya bapak-bapak pejabat, punya istri, tinggal di rumah. Tapi ketika honor diangkat, mereka diangkat juga. Bagaimana dengan saya yang bekerja juga selama ini di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Yang berikut, Bapak Bupati pada saat pilkada kita diundang beberapa kali untuk bertemu dengan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Mereka janji bahwa kita sabar, nanti honorer akan diangkat yang betul-betul bekerja. Tapi sampai saat ini kita tunggu sampai urus bertambah. Terus Bapak juga janji mereka kasih uang 150 juta untuk teman-teman. 150 juta Bapak ngasih. Kita lihat sendiri. Benar. Ada sendiri kita tidak mau. Bapak bilang 150 juta ini teman-teman mau ambil bantu Bapak di lapangan atau tidak? Tapi kita bilang Bapak 150 juta itu tinggal supaya Bapak dong pakai hospital pun nasi. Tapi sampai saat ini PNS, calon PNS yang kemarin baru kita dengan hasil kita pun nasi juga belum ada. Bapak serahkan ke DKD. Jadi kami minta 150 juta itu DKD bertanggung jawabkan. Memang kita waktu itu tidak langsung foto supaya ada bukti, tapi kita yang hidup. Saya minta kepada Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, tolong lihat kami yang selama ini bekerja. Kita juga bekerja untuk negara ini. Kita bukan kerja main-main. Pegawai yang kerja saja datang jam berapa? Itu yang datang duluan baru pegawai datang. Tapi kita bisa kasih turun bendera lagi. Tunggu sampai jaminan kasih turun bendera baru kita pulang. Bapak Ibu duduk enak-enak kau lihat kita nggak ada bekerja. Jadi saya minta supaya Bapak Ibu dong kita buat aspirasi nih. Bapak orang berusaha supaya hadirkan Bapak Sanwari deh, Bapak Yusuf yang tahu datang ke mana? Setiap tahun pegawai negeri ini tidak kenal apa diterima. Kalau kita melihat angkatan, setiap tahun angkatan itu diterima terus. Tapi kita punya pegawai ini
Kenapa sudah bukan satu batu? Kalau kan sama bapak ketua. Kalau bertemu saya bapak ketua. Tapi sampai saat dan sekarang ini apa? Dan BKD bilang sabar sampai kita urus dan bertambah. Jadi Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, saya minta supaya hargai. Bapak dan Tuan datang untuk jelaskan itu betul-betul untuk orang supaya kita tahu apa tuh nasib masih bisa diperjuangkan atau tidak. Demikian Bapak anggota dewan itu yang terhormat. Ini oh iya sudah. Baik, bagi para aksi demo untuk jaga jarak dan juga parkir. Karena sekarang masih di jalan. Oke, itu dari kemudian yang telah dilakukan. Ya baik, kepada hadir Matopi, di sini kami punya mekanisme untuk menerima aspirasi. Kalau kita cuma dengar saja, nanti kita dengar di sini habis. Untuk tindak lanjut atau tidak itu terserah kami. Itu mekanisme di DPRD. Kasih kesempatan kepada kami semua yang kalian bicara. Yang tadi Ibu siapa? Ibu yang saya menyampaikan itu sudah pernah. Saya masih jadi wakil ketua 1. Mereka sudah pernah ketemu dengan saudara Martin Taleba. Ada Martin Taleba di sini. Iya. Itu termasuk Pak Rani sudah ketemu. Ya, Pak Saul juga sudah pernah ketemu. Itu skema yang 150 juta ini saya tidak tahu dana ini untuk apa. Tapi terkait dengan 131 sudah pernah ketemu dan saya sudah pernah bicarakan teman-teman ini sampai ke Badan Kepegawaian Bapak Samuari. Buat surat ke Menpan untuk minta penambahan. Tapi sampai dengan hari ini belum tidak ada jawaban. Bagi saya bukan belum ada, tapi tidak ada jawaban dari Menpan untuk menerima 131 sisa K2 itu. Jadi sudah pernah mereka ketemu saya sudah fasilitasi dan sendiri saya bicara dengan kepala BKD. Cuma uang 150 juta saya tahu, saya tidak tahu uang itu untuk siapa dan itu digunakan untuk apa. Itu. Jadi kalau nanti menurut K2 khusus 131 131 orang yang tidak lulus ya. Itu mari kasih kami kesempatan, saya dengan teman-teman ini ketua komisi 1. Kami punya mekanisme biar kemarin kami baru panggil BKD undang untuk rapat terkait dengan hasil TPNS 2018. Nanti sebentar akan disampaikan oleh ketua komisi 1 karena beliau yang kemarin membidangi bidang kepegawaian sehingga beliau langsung rapat dengan Badan Kepegawaian terkait dengan hasil TPNS 2018 ini yang diumumkan tahun 2020. Tapi khusus untuk 131 ini akan kami sampaikan karena itu aspirasi. Berikan kami kesempatan kalau 1-2 orang yang mau sama-sama dengan kami nanti kami fasilitasi. Tapi kata untuk memanggil BKD ke sini kami punya mekanisme di DPRD. Kami harus mengundang. Tidak bisa langsung datang bicara minta datang ke sini. Tidak ada di dalam kami punya tata tertib DPRD. Kami datang ini. Iya. Semua yang hadir ini kan intelektual semua. Ya. Jadi kami punya mekanisme di DPRD memberikan kami kesempatan nanti siapa yang dipercayakan. Dari kesehatan 1, dari pendidikan 1 khusus 131. Kami akan fasilitasi untuk bertemu dengan BKD ataupun nanti BKD akan kami undang, kami minta 131 hadir. Perjuangan terkait dengan usulan Kemenpan itu sudah sampai di mana? Itu akan kami pertanyakan itu. Tapi terkait dengan 150 juta ini saya tidak tahu itu untuk apa. Diberikan untuk apa? Apakah diberikan untuk digunakan mengurus ke Menpan? Itu saya sendiri belum tahu, tapi ini akan kami pertanyakan karena 150 juta itu untuk apa penggunaannya. Baik, itu untuk kasus khusus untuk K2 131 ya.
131 orang yang dinyatakan belum lulus. Ada pertemuan waktu itu 82 sudah sempat ini disinggung, saya tahu itu. Saya pikir ini bagian yang akan kita perjuangkan. Terima kasih untuk khusus honorer K2 131. Yang berikut untuk CPNS 2018, saya memberikan kesempatan untuk ketua komisi dulu karena kemarin terkait dengan hasil CPNS 2018 kami ya mungkin hari ini karena kamu datang, jadi dari kemarin kami sudah undang BKJ untuk rapat. Nanti dijelaskan oleh wakil ketua komisi 1 karena kemarin hasil rapatnya dia yang masuk bikin rapat dengan mereka. Untuk itu kepada saudara yang terhormat Pak Yunus Waipuri, saya memberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang dihubungi dengan hasil CPNS 2018. Kalaupun nanti masih kurang, kami akan mengundang BKD. Siapa yang dipercayakan dari CPNS 2018, ada KAI dengan siapa lagi? Nanti sama-sama kami, biar supaya teman-teman bisa langsung mendengar sendiri kan? Ya, baik. Saya kasih kesempatan untuk Pak Ketua Komisi dulu. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak bangsa di tanah ini yang membutuhkan makan dan hidup. Sekian lama berjuang dan berjuang. Hari ini kami pertama-tama merasa terima kasih dan apresiasi kepada Kepolisian Daerah Kabupaten Kepulauan Riau yang secara aturan memberikan izin kepada saudara-saudara kami untuk hadir mendengar aspirasi melalui pesuruhnya. Kami adalah pesuruh Bapak dan Ibu untuk bicara tentang tanah dan negeri ini dan manusianya. Sehingga kami 25 orang baru dilantik Januari 2020 dan kami dinakodai oleh Bapak Urabai. Kita kerja untuk eksis untuk membackup semua sistem yang sebentar ini terjadinya corona. Kami sudah 4 kali saudara Raubaba minta ampun saudara ketua Bapak Raubaba dengan kita di tempat ini. Kita sudah kerja dan kita turun dan kita sudah kemarin Pak yang sampai terjadi hari ini adalah ketiga Bapak dari Barat 3 rasul itu datang minta kepada lembaga melalui Komisi Bidang Pemerintahan dan Kepegawaian, Bapak dorong tolong untuk ada pertemuan. Saya langsung lapor kepada Pak Ketua bahwa Pak Ketua ini ada aspirasi mereka yang kita harus tindak lanjuti sehingga Pak Ketua cepat-cepat pimpin. Kemarin kami sudah tindak lanjuti. Jadi di dalam Undang-Undang 23 pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara, DPR dan pemerintah daerah melalui bupati. Dan tapi peraturan pemerintah nomor 12 kalau kemarin kita sudah audiensi dengan pemerintah daerah tidak bisa lagi kita dapatkan itu aturan. DPR mempunyai fungsi pengawasan dan menindaklanjuti aspirasi Bapak Ibu yang sekarang ini. Begitu. Jadi Bapak tidak bisa maksa kami untuk memanggil pemerintah daerah karena ini sebuah lembaga yang kita saling menghargai. Lembaga ini saya kira Bapak boleh lebih pintar dari saya. Saya ini bukan sarjana ya, bukan sarjana, tapi Tuhan memakai saya untuk bicara di lembaga ini. Jadi kalau sudah aspirasinya sudah masuk ke lembaga, tidak perlu lagi dikaitkan kepada pemerintah daerah. Tinggal sebagai perwakilan rakyat untuk bicarakan tentang bagaimana hak-hak Bapak yang sementara ini belum dilaksanakan secara langsung. Ya, pertama-tama kita mempersiapkan rekan-rekan kita yang untuk 75. Salam merdeka untuk kita semua sebagai anak-anak bangsa di tanah ini. Dan Bapak itu kata Matius, ya Matius 6, jangan khawatir. Baca itu, jangan khawatir. Ya. Jadi kemarin kami dengan BKD dari Komisi 1, Bapak Sekretaris Orai, Sinsor Orai,
Ibu Wati Bumekwan dan Abu Sudir Wakil Ketua serta Lawan Bare, kami pertemuan dengan Wakil Ketua dua mendampingi kami. Kami pertama menanyakan kenapa sampai ada 50-50 terus 30-30. Beliau sampaikan informasi untuk kesehatan itu harus diisi. Contoh tadi untuk Kayai kan, Kayai ibu Kayai ini yang dibagikan ini ketiga kesehatan yang masuk di apoteker, yang farmasi apoteker. Sedangkan ini ketiga yang memang menurut persyaratan administrasi tidak bisa, tapi mereka paksakan untuk agar bisa memenuhi kebutuhan dari daerah ini. Begitu. Kami paksa kemarin, kami minta untuk harus 80-20. Semua kita kembalikan kepada pimpinan daerah yang membawa keputusan 50-50. Melalui surat bupati kita bicara yang jujur saja ya, sampaikan hasil yang kemarin disampaikan oleh kepala badan kepegawaian daerah. Satu, umum untuk 2019 ya, dan P3K ya, terus honor kedua 131 itu harus diangkat. Ya, yang sekarang jadi masalah adalah usia. Makanya usia kemarin kita dapatkan juga, kita pakai P3K supaya umur yang di bawah dari 35 ke bawah mereka ikut umum dan OAK. Ini dua ini yang bisa diberikan kesempatan kepada 17 sampai 35. Sedangkan yang P3K ini itu dari 36 ke atas, itu yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil juga sama, hidupnya sama, cuma haknya yang beda. Ini yang kemarin kami paksakan dari pemerintah daerah untuk bagaimana memberikan dukungan kepada bapak ibu yang telah kerja sekian tahun lamanya. Bapak kena badai hujan, dan ini bapak hak asasi manusia. Undang-Undang 39 yang bisa menentukan merah atau putih atau hijau atau beliau bertanggung jawab hak kedaulatan rakyat di tanah politik ini bersama semua apapun yang terjadi. Saya kira itu saja. Bapak Ibu, sebenarnya tinggal yang sekarang kita mau memaksakan ini, tetapi 50-50 yang tadi Bapak katakan kami sudah. Makanya tadi sebenarnya sebab tidak bisa, kami akan mencoba untuk koordinasi lagi dengan pemerintah daerah. Apakah kita kembalikan 20-80 itu nanti urusan dari Pak Ketua dengan kami coba perwakilan rakyat daerah. Bapak Ibu, mari percaya tersebut yang Bapak sebut di lembaga ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Siap? Siap. Oke. Jadi data 131 itu belum masuk. Sementara belum masuk ke kami, terus yang ke-11 kemarin, dan ada penambahan, kami minta sampai ada penambahan 10. Kemudian kemarin kami ada minta 10 penambahan, tapi itu sebenarnya jurusannya itu beda, tapi kami minta sudah, ini untuk medis, jadi kalau boleh di bawah itu. Mungkin ada yang sudah ini kami masukkan. Jadi itu yang sementara kemarin pertemuan dengan pemerintah daerah dalam hal ini badan kepegawaian daerah. Saya kira luas, sehingga hari ini Bapak dengan Ibu berikan kepercayaan untuk ketua dan 25 anggota yang tidak melanjuti aspirasi Bapak dan Ibu tersebut. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya berikan kembali kepada pimpinan. Masukan apa formasi yang boleh diumumkan itu coba formasi di bawah kepala itu belum diumumkan. Coba formasi itu sudah ada formasi. Iya, ini kemarin itu yang faktanya itu jawab mereka 10.
Terus ada mekanisme, ya. Jadi ada daerah yang mengusulkan, ada kepentingan pusat. Ingat, ada kepentingan pusat itu yang disatukan menjadi 300. Jadi itu saja yang kemarin penjelasan. Tapi kita sudah simpulkan dari kepolisian untuk kita bisa bawakan. Kalau yang 131 paket dua juga sudah, saya semua sudah tahu. Hanya tinggal yang tadi 50, 150 ini bisa kita tidak lanjuti. Karena ya, contoh 2005 saya ketua komisi dan ketua fraksi Golkar, saya berangkat minta untuk 200 dinaikkan kota kita ke 520, dan itu dari pihak lain mereka terima 520 yang kemarin ada sampai sekarang. Dan itu sebenarnya tidak terlalu ya. Kita butuh kebijakan dari DPR. Jadi itulah, mari kita percaya kepada Pak Ketua. Pak Ketua, Wakil Ketua dan semua anggota, sehingga mereka ini langsung dari Bapak. Jadi jangan ragu, jangan khawatir, baca di Matius, jangan khawatir. Saya kira itu saja, saya berikan kembali Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Komisi. Jadi sekalian informasi yang saya tunggu. Ya, jadi kalau kamu percaya aspirasi yang kamu sampaikan, sampai kalian percayakan sebagai ketua tim dari 131 yang dari EPS 2011 siapa, materinya mana kasih ke kami, gitu. Dan kalau kita hanya bicara saja sampai selesai tidak ada materi, nanti sama saja. Materi yang kalian sampaikan mana supaya itu kami punya data untuk. Dari Bapak Kepolisian tidak boleh, dan kita harus berterima kasih kepada Bapak Polisi karena sudah berikan kita waktu. Ini selama 3 hari baru Bapak dapat. PNS yang mengikuti tes online yang kemarin itu menyangkut 20-80 yang kemarin kami tanyakan dan kami tegaskan kepada pemerintah daerah. Ini situasi dan kondisi menetapkan, tapi mendengar juga petunjuk dari pihak lain dan Menpan, sehingga kami minta untuk itu harus diperbaiki tentang kembalikan namun ini sudah berjalan dan kemarin kami sudah tegas untuk 2019, 2020 dan 2021 itu ada tiga komponen penerimaan. Komponen umum, komponen OAP orang asli Papua, terus P3K. Sehingga peluang untuk yang P3K adalah usianya 36 ke atas, itu yang didata secara baik karena mereka sudah laksanakan tugas kerja, sudah melaksanakan semua kegiatan, namun tidak diperhatikan secara baik. Nah, sehingga kami kemarin tegaskan sekali untuk P3K itu segera disiapkan data sehingga kami Komisi 1 akan berangkat dengan pimpinan untuk ketemu di PKN dan Menpan untuk 131 dan P3K sama umum ini. Kami tegas sekali karena kami adalah pesuruh mereka dalam hak kedaulatan rakyat. Rakyat mempunyai hak kedaulatan untuk memberikan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan untuk berbicara tentang bagaimana mereka punya hak. Nah, kita waspada sekali dengan adanya penolakan Otsus Jilid 2. Maka pemerintah pusat harus memperhatikan hal ini secara serius. Karena dua pimpinan daerah, gubernur sebagai perwakilan pemerintah di pusat di daerah, Provinsi Papua dan Papua Barat, ini sudah menolak dan sangat berbahaya bagi kita, sehingga DPR betul-betul melihat hal yang prinsip dan mendesak dan terdesak, sehingga tidak terjadi stabilitas daerah ini. Betul. Itu yang kami harapkan. Saya selaku ketua 1 bidang pemerintahan, bidang kepegawaian, ya, ketertiban dan keamanan,
ya undang-undang dan hak asasi manusia. Ini hak asasi orang yang sementara diabaikan. Benar. Dan ini tidak boleh. Tidak boleh. Saya kira itu saja dari kami. Tapi mereka harus sabar dan berjuang bersama kami di lembaga sehingga kami bilang ya, saya sebenarnya ya sebagai anak Papua kecewa juga. Tapi saya ada dalam sistem sehingga ya saya akan perjuangkan mereka punya itu bersama 25 teman, terutama ketua. Ketua hebat karena dia begitu terima masalah dia langsung buang kerja. Ketua ini hebat sekali. Ya orangnya saya akui bahwa dia salah satu anggota ketua DPR yang hebat di Yapet. Terima kasih.